Ini aku. Yang ini. Ini adalah aku. Tapi bagaimana aku bisa sampai sini? Mari kita rewind ke masa laluku. Aku lahir pada tanggal 28 Januari 2010. Aku lahir di ujung pulau Sumatera, atau lebih tepatnya di Lok Sumawe, Aceh. Aku lahir di situ dikarenakan saat itu ayahku sedang ada kerja di sekitar daerah situ. Aku terlahir di keluarga yang sederhana. Dulu, ayahku adalah seorang pekerja kantoran, atau lebih tepatnya, dia adalah seorang karyawan di Kimia Farma. Bahkan saat aku masih kecil, aku pernah diajari untuk mengemudi mobil oleh ayahku. Lalu, sekitar 1,5 tahun kemudian, atau pada tanggal 12 September 2011, adikku terlahir. Adikku berkelamin laki-laki. Jadi, saat dia terlahir, aku sangat senang karena sekarang aku ada teman untuk bermain. Setelah kurang lebih tinggal 2 tahun di Aceh, akhirnya ayahku dipindahkan kerja ke Karawang pada tahun 2012. Lalu, pada tahun 2013, aku sudah mulai masuk sekolah. Walaupun itu adalah playgroup, tapi aku sangat senang bersekolah untuk pertama kalinya. Pada saat itu, aku masih belum bisa membaca ataupun menulis. Lalu di tahun berikutnya, atau pada tahun 2014, ayahku dipindahkan kerja lagi. Tapi, kali ini ayahku dipindahkan kerjanya di Bekasi. Karena saat itu umurku sudah 4 tahun, aku masuk ke kelas TKA. Aku disekolahkan di TK dekat rumahku, yaitu Al-Firdaus. Setelah 1 tahun, aku naik kelas ke TKB. Di TKB, aku diajari untuk membaca, menulis, dan lain-lain. Di sana, aku juga kenal teman-teman baru. Teman yang masih aku ingat sampai sekarang adalah Dev dan Ali. Dan guru yang masih aku ingat sampai sekarang hanyalah Bu Mutia. Lalu, di tahun 2016, aku lulus dari TK. Tapi ayahku dipindahkan kerja lagi ke Kerawang. Ya, aku kembali ke kotaku yang lama. Di sana, aku masuk SD. Nama SD-nya adalah Harum. Di sana, aku juga mendapatkan banyak prestasi. Prestasi yang paling aku banggakan adalah aku juara 3 lomba ilmu pengetahuan umum di sekolahku. Dan di sana, aku juga selalu mendapatkan ranking 1 di kelasku. Tetapi, walaupun aku sering mendapatkan banyak prestasi, di sana aku termasuk anak yang cengeng. Karena jika aku diganggu sedikit pun, pasti aku akan menangis. Lalu di tahun 2017, ayahku dipindahkan kerja lagi. Jadi, aku pun ikut pindah sekolah. Dan ternyata, ayahku dipindahkan ke Bekasi. Jadi, kami sekeluarga sebenarnya hanya bolak-balik ke kota yang sama. Di Bekasi, aku disekolahkan di SDIT Al-Husna. Di sana aku bertemu lagi dengan teman lamaku, yaitu Dev dan Ali. Dikarenakan aku murid pindahan, jadi aku ditaruh di kelas 2 dengan tingkat D. Jadi di Al-Husna ada sistem kelas A sampai D. Kelas A adalah orang-orang yang pintar, sedangkan B sampai D adalah anak-anak yang pintar tetapi tidak sepintar dengan anak-anak di kelas A. Di kelas 2, aku sering mendapatkan ranking 1, tapi aku harus berlomba dengan temanku yang juga pintar. Jadi kami selalu berebut ranking 1. Akhirnya saat naik ke kelas 3, aku ditaruh di kelas A. Dan di kelas 3, aku mulai mengenal yang namanya gadget. Sejak aku mengenal gadget, nilaiku turun dan aku sering tidak masuk ranking 10 besar. Dan di tahun itu, adikku yang kedua lahir. Adikku berkelamin laki-laki lagi. Jadi, karena aku anak pertama, maka aku yang pasti akan menjaganya. Lalu di kelas 4, entah kenapa kelasnya tidak di-rolling seperti yang di kelas 3. Tetapi, aku tetap senang karena aku tidak perlu mengganti teman baru. Karena dulu aku termasuk anak yang pemalu dan cengeng. Di kelas 4, aku juga mulai les bahasa Inggris di IF. Lalu di semester 2, akhir menjelang kelas 5, aku mendapat info kalau sekolah libur 2 minggu dikarenakan COVID-19.
Saat itu aku senang dikarenakan aku libur sekolah. Tapi lama-lama 2 minggu berubah menjadi 2 tahun. Jadi selama kelas 4 dan kelas 5 aku les dan sekolah secara online. Tetapi dikarenakan biaya les yang mahal dan aku yang tidak serius, akhirnya aku berhenti les bahasa Inggris. Pada saat aku kembali masuk sekolah, aku merasa kaget karena teman-temanku pada tumbuh tinggi, sedangkan aku malah tumbuh ke samping. Dulu saat kelas 4, aku adalah orang tertinggi kedua di kelasku. Tapi sekarang aku adalah orang tertinggi kedua dari belakang. Dan dikarenakan aku adalah orang yang pemalu, aku tidak mempunyai teman. Namun, ada satu orang yang mau berteman denganku, yaitu Zehan. Lalu, beberapa bulan kemudian, aku lulus SD. Setelah lulus SD, aku dan Zehan masuk ke sekolah SMP IPB Sudirman. Tapi, aku dan Zehan berbeda kelas. Lalu, di hari pertama masuk sekolah, aku merasa kesepian karena aku tidak ada teman. Semua orang di kelas itu tidak aku kenal, kecuali teman SD ku. Tetapi, aku tidak dekat dengan dia saat SD. Walasku di kelas 7 adalah Pak Santum. Lalu, di hari pembelajaran, saat kami sedang berkenalan dengan guru mapel, aku agak kaget karena ada Bu Mutia. Awalnya, aku tidak tahu kalau itu Bu Mutia. Tetapi tiba-tiba Bu Mutia memberitahuku kalau dulu dia adalah guru TK ku. Setelah beberapa hari, aku berkenalan dengan 3 orang teman, yaitu Alta, Habibi, dan Farel. Sejak saat itu, aku dan temanku berempat sering jalan-jalan bersama. Saat aku kelas 7, aku tidak berani buka masker dikarenakan aku malu. Dikarenakan sifatku yang pemalu, aku akhirnya berusaha untuk masuk OSIS dan mengubah diriku menjadi orang yang ekstrovert. Dan beruntungnya, aku masuk OSIS. Lalu, aku naik ke kelas 8. Di kelas 8, aku mulai pede untuk buka masker karena teman-temanku yang bertiga itu dan juga karena OSIS. Tapi, aku dan teman-temanku berempat terpisah kelasnya. Aku dan Farel di 803, sedangkan Alta dan Habibi di 804. Walasku di kelas 8 adalah Pak Zezen. Lalu di semester 2, kami disuruh buat proyek biografi diri sendiri, yaitu video ini. Sekian video biografi saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.